Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen ngobrol sih Pak sebenarnya Ya. mengenai makna Lebaran, mengenai bangsa ini yang juga makin ramai terkait Ya. dengan isu sara dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana, Oke. ini semua adalah mereka-mereka yang punya sejarah di Kementerian Agama, betul Pak? Ya, Ini ya. ada siapa aja Pak di sini Pak? Ya, ini lantai 2 gedung Kementerian Agama di Lapangan Banteng. Ini lorong sebenarnya tempat ruang kerja saya di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Dan di sini memang sengaja dipasang semua menteri-menteri agama sejak pertama sampai hari ini. Jadi ini ada Pak Munawir Sazali sesuai dengan tahun masa bakti beliau, lalu Pak Alamsyah, lalu Pak Mukti Ali, dan terus sampai ke Di sebelah sana. sini juga ada Pak ya? Boleh sambil lihat? Ini simbol bahwa selalu setiap kali saya datang dan setiap kali saya meninggalkan ruang kerja saya selalu diawasi oleh para menteri-menteri agama terdahulu, dan itu bagian dari cara saya mengontrol diri agar selalu on the track mudah-mudahan, karena mereka selalu mengamati saya datang dan pergi. Jadi selalu ngeliatin kesannya Bapak selalu Diawasi. macam-macam. Ini juga sama ya Pak ya, di sini Iya, juga semua ada sampai sana ya, sampai sana. Ya, Menteri ini. Agama, ini ada tahun-tahunnya seperti jadi ada Ya, 92, 97. setiap ini ada tahunnya. Ya. Ini ada Saifuddin Zuhri, Ya, ini ayah saya. ayahnya Ya, Bapak. ya, Waduh. ya. Jadi gimana Pak rasanya diawasin sama Bapak sendiri Pak? Ya, tentu. Ya, mudah-mudahan saya senantiasa bisa melanjutkan apa yang selama ini telah ditorehkan oleh para pendahulu saya. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi, di zaman sekarang, di eranya Bapak selaku Menteri Agama, terkait dengan masalah agama ataupun unsur-unsur kayaknya berat banget Pak tahun ini. Menurut Bapak ya, gimana? tentu ini tantangan yang tidak sederhana, karena agama itu selain merupakan sesuatu yang sangat vital dalam konteks Indonesia, karena semua masyarakat Indonesia itu hakikatnya adalah masyarakat yang agamis, yang sangat religius, yang tidak bisa memisahkan diri dalam menjalani kehidupan kesehariannya dengan nilai-nilai agama, sehingga agama memang begitu penting ikut menata kehidupan kita bersama. Dan agama itu sesuatu yang sangat sensitif, karena itu menjadi bagian dalam konteks lagi-lagi masyarakat Indonesia, sesuatu yang begitu penting. Orang bisa mengorbankan apapun, bahkan harta benda jiwa raganya itu demi agama. Begitu dahsyatnya agama itu, karenanya ya mengurusi hal ihwal keagamaan di masyarakat yang agamis, di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, yang majemuk, yang plural, tentu ini tantangan yang tidak sederhana. Tapi saya bersyukur saya didukung, dibantu oleh banyak ulama, banyak tokoh-tokoh agama, banyak ormas-ormas keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang juga luar biasa dukungannya, supportnya, dan kontribusi sumbangsih mereka dalam menjaga masyarakat kita tetap agamis. Jadi agak ringan bawah sedikit Pak ya? Iya, saya merasa tidak sendiri setidaknya. Nggak sendirian. Kita Ya. sambil jalan boleh Pak, nanti Oke, saya lihat. baik. Tapi kalau bicara mengenai tahun ini memang kalau saya bilang berat banget untuk seorang Menteri Agama, karena kita lihat isunya ada masalah intoleransi lah. Ya. Masalah kemudian ada kegiatan teroris yang mengatasnamakan agama lah. Ya, ya. Kalau Bapak melihat ini pusing nggak Pak? Iya. Maksud saya, Ya. bagi seorang Menteri Agama pasti ada gejolak batin yang Bapak Betul, rasakan. betul. Jadi itu yang saya katakan tantangan, apalagi di era globalisasi, apalagi di era digitalisasi. Jadi sekarang ini kita tidak hanya menjadi umat beragama, tapi kita juga sekaligus umat digital. Umat digital. Umat digital. Baru pertama kali saya dengar. Karena semua kita tidak bisa melepaskan diri dari smartphone, Yes. dari gadget dan lain sebagainya. Itu digitalisasi sudah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tentu selain sisi-sisi positif yang kita dapatkan, akses informasi yang cepat, murah, mudah, hal-hal positif yang lain, tapi juga banyak hal yang harus kita waspadai, karena lalu kemudian banyak nilai-nilai yang tidak sejalan dengan jati diri keindonesiaan kita, juga dengan nilai-nilai agama, itu juga masuk kepada setiap anak bangsa ini. Dan di era keterbukaan seperti ini, maka tadi itu tantangannya adalah bagaimana agama tetap bisa dihadirkan dengan konteksnya saat ini. Jadi agama bukan malah dijadikan belati untuk memecah belah bangsa yang tadinya bisa mempersatukan, kemudian akhirnya Iya. jadinya seperti ini nih, Pak. Oleh karenanya semua kita harus terdorong untuk
bagaimana mengembalikan esensi atau substansi ajaran agama itu. Karena semua agama esensinya adalah bagaimana agar kesejahteraan itu betul-betul bisa mewujud di tengah-tengah sesama kita. Jadi harkat, derajat, martabat kemanusiaan itu harus senantiasa menjadi tujuan akhir dari hadirnya agama di tengah-tengah kita. Oke. Begitu. Saya paham betul itu, Pak. Saya juga setuju betul sama pernyataan Bapak tadi. Tapi kalau berbicara mengenai pendapat itu pasti nggak ada habis, Pak ya. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, never ending battle lah. Bapak mungkin juga pernah mungkin memiliki grup WhatsApp segala macam, yang itu juga isinya konflik seperti itu. Mungkin ada grup WhatsApp keluarga juga, Pak? Oh iya, ada tentu, juga yang berbeda pendapat yang juga bikin Bapak miris gitu rasanya. Iya, jadi oleh karenanya masyarakat kita harus diedukasi, disadarkan bahwa keragaman pandangan itu harus dimaknai dari sisi positifnya. Jadi keragaman pandangan itu adalah cara Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Jadi dengan beragamnya pandangan, maka antara satu pandangan dengan pandangan yang lain bukan untuk diperhadapkan, tapi justru untuk saling melengkapi, saling mengisi. Setidak-tidaknya memberikan pilihan kepada kita bahwa ada sejumlah opsi pilihan-pilihan terkait dengan keragaman pandangan itu. Jangan lalu kemudian pandangan-pandangan yang beragam ini lalu kemudian kita perhadapkan atau bahkan kita benturkan. Karena yang memiliki pandangan-pandangan itu hakikatnya saudara-saudara kita juga, begitu. Jadi bagaimana toleransi ini menjadi penting. Kesediaan, kemauan, dan kemampuan untuk menghargai sekaligus menghormati pandangan yang berbeda yang ada pada pihak lain. Jadi akhir-akhir ini apa yang membutakan kita, Pak Lukman? Apa yang membutakan kita? Yang seolahnya membuat kita tuh seperti kacamata kuda. Lihatnya satu sisi aja. Saya melihat begini, terkadang atau seringkali kita beragama itu, karena agama itu kan suatu belief ya, keyakinan. Yes. Jadi karena begitu fanatiknya kita meyakini keyakinan yang kita imani, lalu kemudian karena fanatik yang berlebihan ini, lalu kemudian ketika ada pihak lain yang memiliki keyakinan yang tidak sama dengan kita, lalu kemudian kita terdorong untuk meminta yang berbeda itu sama dengan kita. Dan cara kita meminta, mengharapkan itu dengan cara memaksa. Dengan cara yang salah. Dan ya salahnya lalu kemudian dengan cara-cara kekerasan. Seakan-akan yang berbeda dengan kita itu harus sama dengan kita. Padahal mereka juga punya keyakinan, keimanan yang juga mereka yakini kebenarannya gitu. Menurut mereka tentu kan gitu. Jadi sebenarnya agama itu adalah benar, semua agama itu benar menurut penganutnya masing-masing. Menurut penganutnya masing-masing begitu ya. Nah, ini yang menyebabkan karena fanatik yang berlebihan ini ekstremitas dalam bentuk keyakinan, inilah yang lalu kemudian menyebabkan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Dengan memaksakan kehendak, dengan menggunakan kekerasan, dan itu sudah menimbulkan konflik sosial. Betul, ya. Kadang bikin kita geleng-geleng di luar akal sehat rasanya kegiatan itu. Tapi ini agak berat sebenarnya kita ngobrol masalah intoleransi dan segala